Tapi mereka nggak mau tahu. Kalau sudah disahihkan Albani, maka mesti diterima. Kalau sudah didhaifkan Albani, mesti ditolak. Loh, Albani, Syekh Albani ini manusia setelah Nabi atau di masa Nabi? Tahun berapa Pak dia wafat, Pak? Tahun berapa dia wafat? 99. Tahun 1999. Hitung aja hijriahnya berapa. Dia bilang dhaif. Imam Tirmizi bilang sahih. Bapak ikut siapa? Serius nih? Alhamdulillah, sahih berarti. Tapi mereka sekarang nggak mau tahu. Kalau Albani sudah berbicara, Tirmizi pun dibuang. Sekelas ustadznya nggak ngerti, Pak. Ada ustadz saya tanya, menurut kamu jika ada suatu hadis dha'afahu Albani sahahu Tirmizi, gitu bahasa Arabnya Pak, sok kerennya gitu kira-kira. Kita nguji dia pakai bahasa Arab saat itu. Apa jawaban dia? Harus ikut Albani. Saya senyum Pak, mau ketawa, tapi gimana? Ya. Kalau kata teman kita gimana? Mau ketawa takut dosa. Akhirnya saya tanya, Ustaz, ente tahu nggak siapa Imam Tirmizi? Ulama. Ulama apa? Udah nggak jelas. Asbun, asal bunyi. Akhirnya kita nu'arifu, kita kasih dia pengenalan. Imam Tirmizi itu murid terbaik Imam Bukhari. Murid terbaik Imam Bukhari itu ada Muslim, ada Tirmizi. Nah, ini salah satunya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini pakar hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Ngerti dia Pak. Kalau dia bilang sahih, berarti udah selesai persoalan itu di zaman salaf. Walaupun kita bilang sekarang dhaif. Contoh nih, ini sering saya contohkan di luar karena paling fenomenal soalnya. Kalau anak-anak bayu lahir, cowok diapain Pak? Diazanin, bukan dikuburin ya. Diazanin Pak ya, benar. Itu pakai ikut siapa? Imam Tirmizi. Si Ar-Razi meneliti. Hasilnya apa? Hadisnya dhaif. Sama dengan Syekh Albani. Kata Ar-Razi dan Albani, hadisnya dhaif. Bapak ikut yang mana? Tirmizi beneran? Wah, bener nih Pak. Udah lolos Pak. Ngajinya udah berarti Pak. Itu hadis dhaif. Tapi Imam Tirmizi menemukan ulama salaf mengamalkannya. Maka di situ ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Tirmizi. Sahihnya sebuah hadis bukan hanya sebatas kualitas perawi, tapi dicek isi hadisnya ada nggak pengamalan ulama sahabat tabi'in dan ulama salafus saleh. Jika ada, hadisnya langsung naik. Oleh kawan nggak sampai ilmunya ke situ karena dia nggak mengerti Imam Tirmizi gimana. Contoh lain, ini kan bukan mau Ramadan loh Pak ya. Tadi pengumumannya mau Ramadan nih. Kita mau Idul Adha, mau berkurban. Biasanya orang kita suka berkurban atas nama orang-orang yang sudah wafat yang dia cintai. Kata mereka, ini Islam Nusantara nih beginian. Nah bukan. Ini ada di Sunan Tirmizi Pak. Di Sunan Tirmizi ada riwayat Sayyidina Ali itu berkurbannya pasti 2 kambing, 1 untuk dirinya, 1 untuk Nabi. Nabi sudah wafat. Ditanya oleh beberapa sahabat, apa jawabannya? Beginilah perintah Nabi kepadaku. Hakaza amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wasiat toh. Imam Tirmizi tahu hadis ini dhaif. Ini dhaif Pak, saya beriwayat. Tapi dia kemudian kemukakan pandangan guru-gurunya salafus saleh yang merupakan gurunya juga Imam Bukhari, berguru ke orang-orang itu. Dinukillah pendapat Imam Ibnul Mubarak
yang sezaman dengan Imam Malik. Apa kata Ibnu Barak? Jika orang berkurban untuk orang mati, maka sebaiknya tidak memakannya, tidak mengambil jatah. Kan ada jatah biasanya, Pak. Kenapa? Diharapkan itu jadi sedekah semua untuk orang yang wafat. Tapi boleh nggak diambil? Ya boleh, cuma dihancurkan untuk sedekahin semua, kecuali kita masih hidup. Seumur-umur, walaupun umur saya belum seumur Bapak ya, daging paling enak tuh daging kurban, Pak. Saya nggak tahu. Dagingnya kayak gembira, kita makan tuh dia senang. Itu daging, maka saya kalau dikasih daging kurban, saya senang banget. Di sup aja dah, apa diapain juga enak, dioseng-oseng juga enak. Sebanyak itu hewan yang terpilih kurban, ke hewan-hewan itu dia senang itu, Pak, bahagia dia itu. Itu daging paling enak setahu saya. Walaupun penjagalnya motongnya sembarangan kan, yang penting selesai cepat bagi. Tapi itu paling enak. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Nanti cari tahulah Pak penjagal gimana.